Ejaan bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah pendahuluan dulu ya guys. Itu bahasa Indonesia itu sudah ada kaidah-kaidahnya ya, kaidah penulisannya. Atau yang kaidah itu kita tahu semuanya itu EYD ya, yaitu ejaan yang disempurnakan. Oke. Terus kaidah-kaidah bahasa Indonesia itu apa aja? Yang pertama ada pemakaian huruf. Kedua, ada penulisan kata. Ketiga, pemakaian tanda baca. Dan keempat, penulisan unsur serapan. EYD tersebut telah mengalami beberapa kali penyempurnaan yang terakhir pada tahun 2009, atau dengan kita dikenal dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009. Terus ada beberapa kesalahan dalam penulisan. Ejaan yang sering dilakukan oleh penulis karya ilmiah diantaranya apa aja? Yang pertama adalah huruf kapital. Kedua, penulisan kata dan partikel. Yang ketiga, pemakaian tanda baca, titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Terus, oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terhindar dari kesalahan tersebut. Yang pertama, yang perlu diperhatikan apa aja? Yang pertama adalah pemakaian huruf kapital. Huruf kapital itu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contohnya, dia baru saja diangkat menjadi camat. Pada tahun ini dia pergi naik haji. Nah, kan haji itu adalah sebuah gelar. Gelar itu tidak apa? Tidak ditulis huruf kapital karena nama gelar kehormatan itu tidak diikuti nama orang. Terus huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Contohnya seperti ini. Beberapa orang dekan yang hadir dalam rapat itu, revisi itu dipimpin oleh seorang mayor jenderal. Mayor jenderal ini tidak ditulis kapital karena apa? Karena mayor jenderal ini tidak ada nama orangnya gitu yang disematkan ke mayor jenderal itu. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan slide tentang pemakaian huruf kapital. Oke, selanjutnya yaitu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya mesin diesel 10 volt 5 ampere. Nah, itu contohnya. Terus yang D, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama diri biografi yang digunakan sebagai penjelas nama jenis. Tuh. Terus contohnya nangka Belanda. Terus ada lagi kunci Inggris, petai Cina, dan pisang Ambon. Terus huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi. Contohnya, beberapa badan hukum kerja sama antara pemerintah dan rakyat menjadi sebuah republik menurut undang-undang yang berlaku. F. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, pada, untuk, bagi, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Bacalah majalah bahasa dan sastra. Dia adalah agen surat kabar Sinar Pembangunan. Ia menyelesaikan makalah asas-asas hukum perdata. Oke, selanjutnya nomor 2,
penulisan kata. Yang A. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Nah, terus ada contohnya seperti dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan, penghancur leburan, dan pertanggungjawaban. Yang saya akan meneruskan slide yang selanjutnya yaitu B. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya, adipati, awahama, biokimia, dasawarsa, subseksi, swadaya, dan lain-lain. C. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital, tanda hubung strip digunakan di antara kedua unsur itu. Contohnya, non strip Indonesia, pan strip Afrikanisme, pro strip Barat. D. Jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan yang diikuti oleh kata berimbuhan, gabungan itu ditulis terpisah dan unsur-unsurnya dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Pengampun. E. Jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan dan diikuti oleh kata dasar, kecuali kata esa, gabungan itu ditulis serangkai. Contohnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Dan yang selanjutnya, penulisan gabungan kata. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, ditulis terpisah. Contohnya, duta besar, kambing hitam, simpang 4, mata pelajaran, meja tulis, model linear, orang tua, persegi panjang, rumah sakit umum, kereta api cepat luar biasa.